Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari proyek 2 pemrograman komputer terkait penggunaan aplikasi MATLAB. Pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu ada Randi Irawan dengan NIM F1C221017, lalu saya sendiri Ramayani Nurhadiati dengan NIM F1C221034, dan Sejahtera Rahulina Dolok Saribu dengan NIM F1C221051. Pada proyek ini kami menggunakan function, kontrol percabangan if-else, switch case, perulangan for while, break and continue, dan terakhir ada visualisasi data. Pada PowerPoint ini kami menampilkan sintaks yang kami gunakan pada proyek 2, yaitu di sini ada ditampilkan awalan dari sintaks yang kami gunakan, yaitu berisi keterangan seperti tugas proyek 2 kelompok 4, program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu di sini ada keterangan dosen pengampu, yaitu yang pertama ada Ibu Kori Sormin SSI MSc, lalu ada Ibu Nikana Rarasati SSI MSI, dan Bu Gusmi Kholijah SSI MSI. Pada operasi pertama kami menggunakan tanda persen, yaitu untuk komentar atau teks yang tidak akan dieksekusi oleh MATLAB, sehingga ketika di-run nanti tidak akan tampil pada command window. Persen tersebut ditandai dengan warna hijau. Lalu selanjutnya ada operasi clear all dan CLC. Clear all digunakan untuk menghapus seluruh isi data dan variabel pada workspace. Lalu pada CLC itu digunakan untuk menghapus seluruh isi command window. Lalu di sini ada operasi display. Display digunakan untuk menampilkan teks di layar, atau nanti teks yang ingin ditampilkan tersebut akan tampil pada command window dengan format display, buka kurung, tanda petik 1, lalu masukkan teks yang akan ditampilkan dan ditutup dengan tanda petik 1 dan tutup kurung. Selanjutnya, ini adalah kelanjutan dari pembuka sintaks kami tadi. Lalu di sini ada display, pilihlah salah satu opsi di bawah ini untuk menjalankan operasinya. Pada program ini kami menggunakan atau menampilkan ada 8 kasus, yaitu yang pertama ada menampilkan kalender, yang kedua operasi bilangan Fibonacci, yang ketiga penggolongan mahasiswa berdasarkan UKT, yang keempat adalah bilangan prima, yang kelima membuat pola, yang keenam menggambar tabung, lalu yang ketujuh menampilkan grafik fungsi, dan terakhir ada program 3 dimensi. Selanjutnya ada pilihan sama dengan input. Di sini menggunakan operasi input, yaitu di mana operasi input ini akan meminta interaksi kepada pengguna, di mana nanti pengguna akan memasukkan pilihannya antara 1 sampai 8. Lalu selanjutnya ada fprintf slice terbalik n, di mana itu artinya untuk menampilkan baris baru. Selanjutnya kita masuk pada case 1, yaitu MATLAB menampilkan kalender. Di sini ada pilihan yang tadi, pilihan input masukkan angka 1 sampai 8, fprintf slice terbalik n, lalu masuk pada switch. Switch di sini menggunakan pilihan karena pada inputan tadi yaitu dengan variabel pilihan. Sehingga pada switch kita juga harus masukkan pilihan atau teks yang sama. Lalu masuk pada case 1, display menampilkan kalender saat ini. Lalu ada date. Date di sini berfungsi untuk menampilkan hari dan tanggal saat ini. Lalu ada calendar, itu untuk menampilkan kalender pada bulan ini dan diikuti dengan operasi fprintf slice terbalik n. Selanjutnya case 2 menentukan bilangan Fibonacci. Case 2 display menentukan bilangan Fibonacci, lalu di sini menggunakan operasi input, yaitu input nilai n, di mana akan meminta interaksi kepada penggunanya untuk memasukkan nilai n. Lalu selanjutnya ada i sama dengan 1, itu merupakan ekspresi nilai awal, yaitu nilai awalnya adalah 1, lalu f, 0, 1, jf sama dengan 1, dan selanjutnya menggunakan operasi for, yaitu operasi perulangan, di mana pada for itu selanjutnya akan diikuti dengan variabel yang didefinisikan sebagai vektor. Di sini ada for i sama dengan 3 sampai 1 sampai n, di mana tanda titik 2 itu berarti sampai, lalu ada tanda titik koma itu adalah untuk tidak menampilkan operasi tersebut pada command window. Lalu ada operasi yang dijalankan, yaitu fi sama dengan fi kurang 1 ditambah fi kurang 2, lalu ditutup dengan n. Setiap penggunaan for akan ditutup dengan n. Lalu terakhir akan di-display f sama dengan num 2 strf, yaitu hasil dari f, atau bisa juga di-display sebagai jumlah sama dengan num 2 strf. Selanjutnya case 3, penggolongan mahasiswa berdasarkan UKT.
Display penggolongan mahasiswa berdasarkan UKT. Di sini menggunakan menu input lagi untuk memasukkan nominal UKT mahasiswa. Lalu menggunakan kontrol percabangan if dengan UKT tidak lebih dari 2.999.000 itu akan didisplay sebagai golongan 1. Lalu ada else di mana jika inputan yang dimasukkan tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka akan dijalankan lagi operasi selanjutnya, yaitu ada if UKT lebih dari 3 juta dan UKT kurang dari 4.999, maka akan digolongkan sebagai golongan 2. Lalu selanjutnya ada else lagi, jika tidak memenuhi dua kondisi sebelumnya, maka program akan menjalankan if UKT lebih dari 5 juta akan didisplay sebagai golongan ketiga. Lalu tutup dengan else, and. Lalu di sini ada menggunakan 3 operasi if, maka n yang digunakan juga akan 3. Selanjutnya yaitu case 4, bilangan prima. Display bilangan prima. N sama dengan input, yaitu di sini kita menggunakan operasi input lagi untuk memasukkan angka yang ingin ketahui apakah itu bilangan prima atau bukan. Lalu dilanjutkan dengan x sama dengan 2. Lalu operasi while di sini hampir sama dengan for, tetapi operasi while ini bergantung pada syarat yang ditetapkan. Selama kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan tetap dijalankan. Lalu ada while x kecil dari n, sisa sama dengan mod nx, itu adalah modulo, operasi modulo. Lalu selanjutnya menggunakan operasi percabangan, if sisa sama dengan 0, lalu hasil s'(f) %d bukan bilangan prima, n. S'(f) itu untuk menggabungkan nilai dan variabel dengan cara mengubah format dalam bentuk string, dan sedangkan %d itu untuk simbol menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Lalu ada operasi break, di mana break ini digunakan saat kita ingin keluar tanpa menunggu nilai akhir terpenuhi. Lalu ada else, sama seperti fungsi yang tadi. Lalu hasil s'(f) kembali, lalu ada %s adalah bilangan prima, n. Lalu %s ini adalah menampilkan nilai string. Selanjutnya diakhiri dengan n untuk operasi if, lalu ada x sama dengan x tambah 1, dan diakhiri n untuk operasi while. Dan terakhir ada display hasil. Untuk case selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi Irawan. Selanjutnya ke case 5, yaitu menampilkan pola. Display menampilkan pola, lalu pada case 5 ini menggunakan operasi switch case, yaitu terdiri dari 6 pilihan. Pilihan pertama untuk menampilkan pola persegi, pilihan kedua untuk menampilkan pola segitiga siku-siku kiri bawah, pilihan ketiga untuk menampilkan pola segitiga siku-siku kiri atas, pilihan keempat untuk menampilkan pola panah segitiga ke kanan, pilihan kelima untuk menampilkan pola panah segitiga ke kiri, dan pilihan keenam menampilkan pola layang-layang. Selanjutnya menggunakan operasi input, pilih sama dengan input, masukkan pilihan Anda mulai dari 1 sampai 6. Kemudian ada switch, pilih, masuk pada case pertama, yaitu dalam case 5 ini untuk menampilkan pola persegi, menggunakan operasi input, masukkan besar persegi, lalu menggunakan perulangan for, I sama dengan 1 sampai X. Lalu menggunakan operasi for lagi, atau bisa disebut nested for, yaitu for bersarang di mana ada for di dalam for. Sehingga operasi yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah operasi terdalam. Selanjutnya ada for J sama dengan 1 sampai X. Lalu f'(f) bintang slice terbalik T, di mana nantinya akan ditampilkan dalam format tabel. Lalu ada N, kemudian f' slice N, dan diakhiri dengan N. Selanjutnya masuk pada case 2, dalam case 5 display pola segitiga siku-siku kiri bawah. Kembali menggunakan operasi input, yaitu memasukkan jumlah bintang lalu menggunakan perulangan for, B sama dengan 1 sampai A, dan masih menggunakan nested for. Di sini ada for C sama dengan 1 sampai B. Lalu ada f'(f) bintang, di mana akan ditampilkan nantinya dalam bentuk bintang, polanya itu dalam bentuk bintang. Lalu N, f'(f) slice terbalik N, kemudian N lagi, dan lanjut ke operasi f'(f) slice terbalik N. Selanjutnya kita masuk ke case 3, yaitu display
pola segitiga siku-siku kiri atas, di mana sintaks pada case 3 ini sama seperti case 2, yang membedakannya hanya pada for terdalam, di mana pada case 2 itu menggunakan for C sama dengan 1 sampai B, sedangkan pada case 3 menggunakan for C sama dengan B sampai A. Kemudian masuk ke case 4, yaitu untuk menampilkan pola panah segitiga ke kanan, masih menggunakan sintaks yang sama dengan case 2, tetapi menggunakan penambahan lagi, yaitu dimulai dari for B sama dengan 1 sampai A, lalu dilanjutkan dengan for C sama dengan 1 sampai A dikurang 1. Lalu F', bintang, kemudian N, F', selis terbalik N, lalu ada operasi A sama dengan A dikurang 1, dan ditutup dengan N lagi. Selanjutnya ada case 5, yaitu untuk menampilkan pola panah segitiga ke kiri. Di sini masih menggunakan operasi input, lalu ada X sama dengan A, selanjutnya masih menggunakan operasi perulangan for B sama dengan 1 sampai A, lalu kembali menggunakan for bersarang untuk for C sama dengan 1 sampai A. Selanjutnya ada F', lalu N untuk for terdalam, selanjutnya ada for lagi, yaitu disama dengan 1 sampai B, selanjutnya ada F', lalu kemudian N untuk for terdalam, selanjutnya ada for lagi, yaitu D sama dengan 1 sampai B. F' bintang, tutup dengan N lagi, lalu F' slice terbalik N, lalu ada operasi A sama dengan A dikurang 1, kemudian N lagi, dan dilanjutkan dengan for lagi untuk B sama dengan 2 sampai X. Lalu nested for C sama dengan 2 sampai B ditambah 1. Kemudian F', lalu N lagi. Dilanjutkan dengan operasi for lagi, D sama dengan 1 sampai X dikurang 1. Kemudian F' bintang, di mana tampilannya nanti akan berupa bintang. Lalu N untuk mengakhiri operasi F', slice terbalik N, lalu ada operasi X sama dengan X dikurang 1, kemudian diakhiri oleh N lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke case 6, yaitu untuk menampilkan pola layang-layang. Menggunakan operasi input lagi untuk meminta interaksi pengguna memasukkan jumlah bintang. Lalu ada X sama dengan A, selanjutnya menggunakan operasi perulangan for B sama dengan 1 sampai A. Lalu ada nested for lagi untuk C sama dengan 1 sampai A. Kemudian F', lalu N, dilanjutkan dengan for lagi, yaitu for D sama dengan 1 sampai B. F' bintang, kemudian N. Lalu ada for lagi, yaitu E sama dengan 1 sampai B dikurang 1. Kemudian F' bintang, kemudian ditutup oleh N lagi. F' selis terbalik N, lalu ada operasi A sama dengan A dikurang 1. Kemudian N lagi. Dan dilanjut dengan operasi for lagi untuk B sama dengan 2 sampai X. Next step for C sama dengan 2 sampai B ditambah 1. Kemudian F', lalu N lagi. Lalu ada for lagi, yaitu D sama dengan 1 sampai X dikurang 1. F' lagi, F' bintang, kemudian N, kembali menggunakan operasi for E sama dengan 2 sampai X dikurang 1. Kemudian F' bintang, kemudian N lagi, lalu ada F' selis terbalik N, dan ada operasi X sama dengan X dikurang 1, kemudian diakhiri oleh N lagi. Selanjutnya kita masuk ke case 6, yaitu menggambar tabung. Di sini kita menggunakan operasi input, yaitu T sama dengan tinggi tabung, R sama dengan jari-jari tabung, X sama dengan koordinat X, Y sama dengan koordinat Y. Kemudian grid on, di sini berfungsi untuk menampilkan garis pada plot yang dibuat, lalu hold on berfungsi untuk mendapatkan lebih dari satu plot dalam program yang sama. Selanjutnya ada axis square, di mana axis berfungsi untuk menampilkan plot, dan square merupakan bentuk dari plot yang ditampilkan, yaitu berbentuk kotak atau persegi. Lalu ada X label yang diberi nama sumbu X, dan ada juga Y label yang diberi nama sumbu Y. Kemudian ada axis 0, 100, 0, 100, di mana ini akan menampilkan plot dari 0, 100, 0, 100. Lalu ada title, yaitu untuk menampilkan judul dari plot yang dibuat di sini, diberi nama tabung. Lalu ada A sama dengan R, dan B sama dengan R per 2. Pada case ini kami juga menggunakan operasi function, di mana kami memakai dua function, yaitu function yang kami beri nama ellipse untuk membuat lingkaran pada tabung, dan function garis untuk membuat garis pada tabung. Untuk memanggil function tersebut, kita bisa menggunakan nama file function tersebut, seperti ellipse, lalu diikuti dengan inputan rumusnya ellipse, yaitu X, Y, A, B. Lalu memanggil function garis, yaitu X dikurang A, Y, X dikurang A, Y ditambah T. Lalu function garis lagi, X ditambah A, Y, X tambah A, Y ditambah T.
Kemudian fungsi elips lagi x, y ditambah t, a, b. Di sini kami tampilkan fungsi dari case 6 yaitu ada fungsi elips dengan menggunakan 4 variabel yaitu variabel x, y, a, dan b. Lalu ada xi sama dengan x dikurang a sampai 0,1 sampai x ditambah a. Y sama dengan B per A dikali SQRT A pangkat 2 dikurang XI dikurang X, pangkat 2 ditambah Y. Kemudian ada plot XI, YI. Kemudian plot XI 2 dikali Y dikurang YI. Selanjutnya ada fungsi yang kedua yaitu fungsi garis. Di sini menggunakan kontrol percabangan if XA sama dengan XB. Lalu ada if lagi YA kecil dari YB, lalu menggunakan perulangan for YI sama dengan YA sampai 0,1 sampai YB. Kemudian XI sama dengan YI ditambah XA dikurang YI. Kemudian ada plot XI YI ditampilkan dalam bentuk titik. Kemudian hold on. Kemudian ada plot XI YI ditampilkan dalam format warna Y, yaitu lambang dari warna kuning. Kemudian grip on. Kemudian diakhiri oleh N, lalu else for YI sama dengan YA sampai negatif 0,1 sampai YB. XI sama dengan YI ditambah XA dikurang YI. Dan ada plot 3 yaitu XI, 1, YI, 2 ditampilkan dalam bentuk titik. Dan hold on, lalu plot 3 XI sampai 1, YI sampai 2 diberikan warna kuning. Kemudian grid on, lalu diakhiri oleh N. Kemudian else, M sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. If XA kecil dari XB, lalu for XI sama dengan XA sampai 0,1 sampai XB. Lalu YI sama dengan M dikali XI dikurang XA ditambah YA. Kemudian plot XI, YI ditampilkan dalam bentuk titik. Kemudian hold on, lalu plot XI, YI diberikan format warna kuning, lalu grid on, diakhiri N, kemudian else for XI sama dengan XA sampai negatif 0,1 sampai XB. YI sama dengan M dikali XI dikurang XA ditambah YA. Kemudian plot 3 XI, 1, YI, 2 ditampilkan dalam bentuk titik. Hold on, plot 3 XI, 1, YI, 3 diberikan warna kuning. Kemudian grid on diakhiri oleh N, lalu N, dan N. Baik, selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sejahtera. Baik, selanjutnya adalah case yang ketujuh, yang dimana case yang ketujuh ini untuk menampilkan grafik fungsi. Pada case yang ketujuh ini kami masih menggunakan fungsi switch, yang dimana fungsi switch itu untuk melakukan seleksi atau pemilihan kondisi pada suatu case. Nah, untuk menampilkan grafik fungsi ini terdapat 3 pilihan, yaitu pilihan pertama untuk menampilkan bentuk love, pilihan kedua untuk menampilkan bentuk lingkaran, dan pilihan ketiga untuk menampilkan bentuk segitiga. Lalu pilih input, masukkan pilihan kita yaitu pilihan pertama hingga pilihan ketiga. Lalu kita masukkan fungsi switch, pilih. Nah, terdapat case yang pertama yaitu kita di love, R sama dengan export, yang dimana export ini untuk menggambar grafik tanpa diberikan suatu interval, sehingga x plot x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 1, pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 dikali y pangkat 3, titik koma, min 1,5, 1,5, min 1,2, dan yang terakhir adalah 1,5, titik koma. Dan x sama dengan min 2 sampai 001, sampai 2, titik koma. Y sama dengan SQRT, yang dimana SQRT ini adalah akar kuadrat, sehingga akar kuadrat cos X dikali cos 200 dikali X ditambah SQRT ABS X kurang 0,7 dikali 4 dikurang X dikali X kali pangkat 0,01 titik koma plot X, Y. Lalu case yang kedua untuk menampilkan grafik fungsi kita di lingkaran, yang dimana terdapat XJ sama dengan 4, YJ sama dengan 1, R sama dengan 2. Lalu tetanya adalah 0 sampai 359. Nah, kemudian X sama dengan XJ ditambah R dikali cos D, theta, Y sama dengan YC ditambah R dikali sin theta. Nah, plot X, Y, kemudian X lim, yang dimana X limit dari min 3, 3, limit dari Y min 3, 3.
dan axis equal, yang dimana axis itu menampilkan plot untuk yang setara. Lalu kemudian case yang ketiga adalah menampilkan grafik fungsi, yaitu kita di segitiga yang terdapat A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 8, A3 sama dengan 6, D1 sama dengan 10, B2 sama dengan 4, serta B3 sama dengan 17. Nah, kita di sini menggunakan line, yang dimana line itu adalah garis, yaitu garis A1, A2, B1, B2, dan color, yang dimana color itu adalah warna. Di sini kita menggunakan color R, yaitu color berwarna merah. Dan hold on, yang dimana hold on itu adalah untuk mendapatkan lebih dari satu plot dalam program yang sama. Sehingga kita menggunakan lagi line A2, A3, B2 B3, kita menggunakan color yang sama, yaitu color L, dan line A3, A1, B3, B1 color L, dan kita menggunakan N. Selanjutnya yaitu case 8, program 3D. Pada case 8 ini terdapat beberapa pilihan lagi, yaitu ada 7 pilihan, di mana pilihan pertama untuk menampilkan fungsi mesh, lalu yang kedua ada untuk menampilkan fungsi surf, yang ketiga untuk fungsi solve, yang keempat untuk fungsi pcolor, yang kelima untuk fungsi image, yang keenam untuk fungsi contour, dan yang ketujuh ada contour F. Selanjutnya di sini kita menggunakan input lagi, yaitu untuk interaksi kepada penggunanya untuk memasukkan pilihan antara 1 sampai 7, lalu ada operasi switch D, lalu yang pertama ada case 1 menggunakan input nilai N dan I, yang dimana nanti akan dijalankan pada operasi X sama dengan 0 sampai 0,1 sampai N. N ini adalah nilai inputannya tadi. Lalu Y sama dengan 0 sampai 0,1 sampai I juga inputan dari pengguna tadi. Lalu ada selanjutnya A, B sama dengan mesh grid X, Y, di mana mesh grid ini berfungsi untuk menghasilkan grid-grid dengan titik-titik yang berspasi sama atau seragam pada grafik. Lalu selanjutnya ada Z square A plus square B, di mana square ini berfungsi untuk menghasilkan gelombang persegi dari vektor atau matriks. Selanjutnya untuk menampilkan fungsi mesh, kita menggunakan format mesh, lalu dalam kurung operasi yang ingin dijalankan yaitu Z, atau ditampilkan grafiknya. Selanjutnya ada title atau judul dari grafik yang akan ditampilkan adalah gambar 3D menggunakan mesh dengan font white bold, lalu font size-nya adalah 12. Lalu selanjutnya untuk pilihan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu menggunakan sintaks yang sama, namun hanya berbeda pada fungsi yang akan ditampilkan. Seperti pada case 2 ini adalah menggunakan fungsi solve, dengan titelnya juga menyesuaikan. Lalu ada case 3 menggunakan solve, lalu selanjutnya case 4 menggunakan pcolor. Bedanya hanya pada penggunaan fungsi ini. Lalu ada image, lalu ada contour, dan yang terakhir contour F, di mana setiap fungsi ini akan menampilkan gambar yang berbeda, di mana pada fungsi mesh menampilkan data dalam bentuk permukaan, lalu solve menampilkan data dalam bentuk permukaan 3D seperti mesh, tetapi setiap grid diisi dengan warna. Pada solve, warna berdasarkan bobot nilai grid, maka pengembangannya berdasarkan teknik pencahayaannya. Lalu selanjutnya ada pcolor, yaitu menampilkan data 3D dalam bentuk permukaan 2 dimensi. Lalu ada image sama dengan pcolor, bedanya warnaan menggunakan interpolasi grid terdekat sehingga terlihat lebih shift dibanding pcolor. Lalu yang selanjutnya pada case 6 ada contour untuk membuat garis kontur dari data 3D. Lalu yang terakhir ada contour F, setiap level diberi warna sesuai bobot garis. Selanjutnya ada bagian akhir dari sintaks kami, di mana kami akan menampilkan perintah atau beberapa kalimat seperti silahkan coba perintah lainnya, lalu run kembali program ini dan masukkan kembali pilihan Anda. Selanjutnya ada di sini kami menggunakan kembali fungsi for I sama dengan 1 sampai 3, lalu display terima kasih telah menggunakan program ini, di mana nantinya kalimat ini akan ditampilkan sebanyak 3 kali pada command window, lalu ditutup dengan N. Selanjutnya kita akan masuk pada MATLAB. Di sini telah ditampilkan sintaks dari project 2 kelompok 4. Di sini sintaks tersebut ditampilkan pada menu editor, yang dimana ini adalah disebut script, dimana untuk membuat script ini kita bisa mengklik bagian
kiri ada Neo, bagian kiri atas dari MATLAB ada Neo, lalu ada script. Kita bisa klik ini untuk menambah script baru atau untuk membuat script. Lalu di sini terlihat sintaks dari kelompok 4, dan inilah tampilan lengkap dari sintaks yang kami gunakan, yaitu baris yang kami gunakan hingga angka 395. Selanjutnya kita akan langsung mencoba hasil dari sintaks ini, yaitu di sini ada operasi run, di mana kita akan menjalankan run ini untuk menampilkan hasil dari script yang telah dibuat. Lalu kita run, maka tampilan pada command window-nya akan menampilkan seperti ini. Ini adalah pembuka dari sintaks kami. Lalu di sini terdapat perintah untuk masukkan pilihan Anda untuk melanjutkan, yaitu ada pilihan 1 sampai 8. Di sini telah ditampilkan apa itu isi dari pilihan 1 sampai 8. Lalu misalnya kita akan mencoba dari pilihan pertama, pilihan 1. Kita masukkan angka 1, lalu kita klik enter. Operasi pada kasus 1 ini adalah untuk menampilkan kalender saat ini, di mana di sini ada terdapat tanggal, lalu kalender pada bulan November ini. Lalu kita akan mencoba lagi. Di sini telah terdapat juga keterangan bahwa run kembali program ini dan masukkan kembali pilihan Anda. Sehingga untuk menjalankan program yang lain, kita harus melakukan running lagi. Oke, kita run. Muncul lagi seperti tadi, lalu kita masukkan pilihan kedua, yaitu untuk operasi bilangan Fibonacci. Enter. Kita masukkan nilai N, misalnya adalah 5, lalu enter. Nah, inilah hasilnya. Bilangan Fibonacci tersebut 0, 1, 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya kita akan coba lagi run, yaitu ada pilihan ketiga, penggolongan mahasiswa berdasarkan UKT. Kita akan run. Lalu di sini diperintahkan untuk masukkan nominal UKT mahasiswa. Misalnya kita akan masukkan nominal 6 juta. Enter. Di sini akan ditampilkan jika UKT mahasiswanya adalah 6 juta, maka akan digolongkan menjadi golongan ketiga. Lalu kita run kembali untuk menjalankan operasi berikutnya. Kita pilih 4 untuk menentukan bilangan prima, enter. Misalnya adalah kita memilih angka 5, enter. Nah, di sini 5 ditampilkan sebagai adalah bilangan prima. Selanjutnya kita coba angka yang bukan prima, itu akan tampilannya bagaimana. Kita coba pilih angka 4 lagi. Lalu kita masukkan angka yang bukan bilangan prima yang kita ketahui 6 adalah bukan bilangan prima. Kita masukkan, dan 6 akan di-display sebagai bukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencoba lagi untuk pilihan membuat pola. Masukkan angka 5. Lalu di sini kita akan memilih lagi untuk membuat pola berbentuk apa. Kita coba satu persatu, yaitu pola pertama untuk menampilkan pola persegi. Masukkan angka 1. Lalu kita diminta untuk masukkan besar persegi, misalnya kita akan masukkan 5. Enter. Lalu akan ditampilkan banyak bintang dengan bentuk persegi. Selanjutnya kita akan mencoba masih pada case kelima, membuat pola. Kita coba untuk pilihan kedua, menampilkan pola segitiga siku-siku kiri bawah. Misalnya kita masukkan jumlah bintangnya, kita masukkan adalah 6, lalu enter, maka dia akan ditampilkan seperti ini, siku-sikunya terletak pada kiri bawah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba, masih pada case kelima, kita akan mencoba untuk menampilkan siku-siku kiri atas pada pilihan ketiga. Lanjutkan dengan enter, lalu masukkan jumlah bintang, kita masukkan 4. Nah, ini adalah tampilan siku-siku pada kiri atas. Selanjutnya, kita akan coba lagi untuk menampilkan pola yang lainnya, masih pada case 5, lalu menampilkan pola segitiga, panah segitiga ke kanan, yaitu angka 4, lanjut, enter, masukkan jumlah bintang, misalnya adalah 7, enter. Nah, beginilah tanda panah ke kanan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba lagi, masih pada case 5, mencoba panah ke kiri, yaitu pilihan kelima, masukkan jumlah bintang 5. Ini adalah panah ke arah kirinya. Dan kita coba sekali lagi untuk yang terakhir, masih pada case 5, yaitu pilihan untuk menampilkan pola layang-layang. Kita pilih 6. Lalu kita masukkan jumlah bintangnya, misalnya adalah 8. Maka akan ditampilkan bentuk layang-layang seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan pada case yang lainnya. Misalnya saya akan memilih case ke-6, yaitu menggambar tabung. Enter. Kita di sini diperintahkan untuk memasukkan tinggi tabung. Saya akan memasukkannya 25. Lalu selanjutnya jari-jari tabung misalnya adalah
15, lalu selanjutnya ada koordinat X misalnya adalah 30 dan koordinat Y itu 25. Enter. Maka di sini terlihat pada menu run tadi itu berubah menjadi pause yang artinya run tersebut masih berjalan. Ini muncul gambar dari tabung yang ditampilkan sesuai input yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita run kembali untuk memilih case yang selanjutnya, yaitu ada case 7 menampilkan grafik fungsi. Kita masukkan 7, lalu di sini ada terdapat 3 pilihan lagi, yaitu ada yang pertama untuk membuat love. Kita masukkan untuk membuat love, yang satu. Kita tunggu, di sini masih berjalan, di sini masih tandanya pause, artinya masih berjalan. Nah, di sini akan muncul bentuk love seperti ini. Selanjutnya kita run kembali, kita pilih masih pada case ketujuh, kita pilih untuk bentuk yang kedua, yaitu bentuk lingkaran. Kita tunggu. Dan ini hasilnya, ini adalah bentuk lingkaran yang ditampilkan. Kita run lagi untuk memilih case ketujuh. Pada pilihan yang terakhir ada pilihan ketiga untuk menampilkan bentuk segitiga. Nah, inilah bentuk segitiga yang ditampilkan. Selanjutnya kita run lagi, kita akan masuk pada case ke-8, yaitu program 3D, kita masukkan 8. Lalu di sini terdapat pilihan lagi untuk menggunakan fungsi apa. Di sini ada yang pertama ada fungsi mesh. Kita masukkan dulu fungsi mesh. Satu, kita akan diminta untuk masukkan nilai n misalnya adalah 10. Lalu lanjut, masukkan nilai i misalnya adalah 20. Lanjut, kita tunggu hasilnya. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan mencoba pilihan lain pada case 8. Masukkan lagi 8. Lalu kita masukkan 2 dengan tampilan solve. Kita akan masukkan nilai n yang sama seperti tadi, 10 untuk melihat perbedaannya. Lalu masukkan 20, nilai i adalah 20, lalu enter. Dan beginilah untuk tampilan pada solve. Selanjutnya kita run lagi, masih pada case 8, kita memilih untuk pilihan selanjutnya yaitu tampilan pada solve. Enter, kita masukkan nilai yang sama lagi untuk melihat perbandingannya. 10, i sama dengan 20. Enter. Nah, inilah tampilan dari solve. Ya, kita akan masukkan angka 8 lagi. Lalu kita pilih pilihan keempat untuk menampilkan dalam fungsi pcolor. Masukkan nilai n yang sama yaitu 10. Lalu i 20. Enter. Dan ini tampilan pada pcolor. Selanjutnya kita akan memilih pilihan kelima, yaitu image, pada case ke-8. Masukkan nilai n yang sama, 10, lalu i 20. Dan inilah tampilannya. Kita masukkan lagi, masih pada case ke-8, kita mau lihat fungsi contour. Masukkan pilihan ke-6, lalu masukkan nilai n yang sama, 10, i 20. Inilah tampilan pada fungsi contour. Lihat ya apa saja perbedaannya. Lalu yang terakhir kita masuk pada fungsi yang ketujuh yaitu fungsi contour f. Masukkan nilai n yang sama 10 i 20. Dan inilah tampilannya. Di sini setiap kita telah melakukan proses running atau hasil dari running tersebut telah ditampilkan, maka akan muncul bagian penutup dari sintaks kami, yaitu ini ada terima kasih telah menggunakan program ini dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Jambi. Ini akan muncul setiap kali proses running itu selesai, setiap kali hasil dari running tersebut ditampilkan. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 4 terkait proyek 2 pemrograman komputer. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.